kita sudah di bulan Desember ya. Sebentar lagi kita akan lewati tahun ini. Ya, saudara, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Kita mau ucapkan dulu Matius pasal 7 ayatnya yang ke-21. Siap semua? Yuk kita ucapkan ya dengan sungguh-sungguh. 2, 3. Matius 7 ayat 21. Tujuan hidupku melakukan kehendak Bapa. Ya, kita sama-sama berdiri. Ucapkan lagi dengan sungguh-sungguh. Ya. 2, 3. Aku percaya Alkitab adalah firman Tuhan. Ketika aku membaca, mendengar, melakukannya, aku pasti berbahagia. Amin. Si Tuhan, saudara. Kita akan sama-sama belajar firman Tuhan pagi ini. Saudara buka 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai ayat yang ke-17. 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai yang ke-17 ya. Kita tunggu sampai dapat, kemudian Ibu Marlin akan membacakan ayat-ayat firman Tuhan sepanjang kebaktian atau pertemuan gereja pagi ini. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Silakan. Satu Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Ya. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Iya, saudara, sebelum kita belajar firman Tuhan, saya mau tanya sama saudara. Ini serius, bukan main-main ya. Ini serius, saudara harus merespon. Ya, merespon. Siapa yang mau ke sorga, angkat tangan. Yang mau ke sorga, yang enggak mau enggak usah angkat tangan. Semua mau? Kita belajar firman Tuhan pagi ini. Judulnya Cinta Dunia Habis Hidupku. Ya saudara, mungkin ini judul yang cukup membuat kita berpikir. Kok cinta dunia kok habis hidupku? Kita akan belajar sebentar ya. Nah saudara, kita yang datang pagi ini, ya seberapa kita yang ada 3 kelompok orang. Ya saudara, ada 3 kelompok orang. Nah saudara, 3 kelompok orang atau 3 kelompok manusia kita yang ada di ruangan ini. Ya saudara, ada 3 kelompok. Nah kelompok yang pertama, kelompok yang sungguh-sungguh mau ke sorga. Ya tadi saya tanya saudara, siapa yang mau ke sorga? Saudara angkat tangan. Ya, kelompok yang sungguh-sungguh mau ke sorga. Nah kelompok yang mau ke sorga, saudara, enggak cuma sekedar angkat tangan. Enggak cuma sekedar mau. Tapi saudara, kelompok ini harus berjuang. Ya, saya sudah sering katakan, kita harus berjuang mati-matian untuk memindahkan hati kita ke sorga. Ya, untuk memindahkan niat kita, keinginan kita ke sorga. Jadi kelompok ini adalah kelompok yang harus berjuang. Sebab sorga tidak semudah yang selama ini kita pikirkan. Kita berpikir cukup percaya Tuhan Yesus, aku mati masuk sorga. Enggak. Ini loh standar ke sorga. Ya, jadi kelompok ini adalah kelompok yang sungguh-sungguh mau ke sorga, harus berjuang. Lalu kelompok yang kedua. Saudara ngeri ini. Kelompok yang kedua adalah kelompok yang pasti ke neraka. Kenapa saya tulis begini? Kelompok ini adalah kelompok yang enggak mau tahu dan enggak mau berubah. Ya. Kelompok pertama, kelompok yang sungguh-sungguh mau ke sorga harus berjuang. Nah kelompok yang kedua, kelompok yang pasti ke neraka, ini orang yang enggak mau tahu, enggak mau berubah. Padahal dia sudah tahu.
Dia sudah tahu, tapi dia masa bodoh, dia nggak mau berubah. Kelompok yang terakhir, kelompok yang bodoh. Ya, kalau kita mau pakai bahasa kasar, tolol, goblok. Tapi bukan goblok, bukan bodoh, bukan tolol secara akal. Bukan. Ya, jadi kita harus ngerti. Kelompok yang bodoh ini adalah kelompok orang yang nggak mau belajar. Dia datang ke gereja, dia dengar firman Tuhan yang sudah diajar, tapi nggak mau belajar. Jadi bodoh itu bukan bodoh secara akal, bukan bodoh karena otaknya. Sudah diajar, tapi nggak mau belajar. Nah, orang yang seperti ini tidak akan bakal berubah. Nah, saudara, dari 3 kelompok ini, saudara yang mana? Coba saudara renungkan sebentar. Saudara yang mana? Kelompok pertama, orang yang sungguh-sungguh mau ke sorga, harus berjuang. Nggak bisa cuma mau. Kelompok yang kedua, orang yang mau ke neraka. Orang itu orang yang nggak mau tahu dan nggak mau berubah. Ya, dan kelompok yang terakhir, kelompok yang bodoh. Saudara yang mana? Saya kasih waktu 10 detik. Pikir, saudara yang mana? Sudah ya? Saudara sudah tahu saudara yang mana? Sebab itu ada di dalam hidup saudara, ada di dalam hidup saya. Kita masuk yang mana? Nah, sekarang kita mau belajar. 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 saya akan baca dari firman Allah yang hidup. Saudara ikuti, tadi saudara sudah dengar dari terjemahan baru, ya dikatakan janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Kita punya judul firman Tuhan atau tema firman Tuhan sore ini, cinta dunia hidupku habis. Nah, saya baca dari firman Allah yang hidup ayat 15, ayat yang sama dari 1 Yohanes pasal 2. Demikian firman Tuhan, berhentilah mencintai dunia yang jahat ini dan segala yang disajikannya. Karena apabila saudara mencintainya, saudara menunjukkan bahwa saudara tidak sungguh-sungguh mengasihi Allah. Dengan jelas ayat 15 berkata berhentilah. Kalau terjemahan baru ditulis jangan. Nah, berhentilah ini saudara, ya, berarti saudara dan saya harus stop. Jangan diteruskan mencintai dunia ini. Ya, saudara, ayat firman Tuhan katakan berhentilah mencintai dunia yang jahat ini. Nah, saudara, kita disuruh berhenti, kita disuruh stop, jangan mencintai dunia yang jahat. Hari-hari ini saudara, ya, ada banyak masih orang yang mengaku Kristen. Yang mengaku Kristen, kita sudah tahu Kristen bukan agama. Kristen adalah jalan hidup saudara seperti Tuhan Yesus. Jadi kita memperagakan hidup kita, ini loh Kristen, aku hidup seperti Tuhan Yesus hidup. Nah, banyak orang mengatakan dia Kristen, tetapi saudara dia bukan Kristen. Kenapa? Jalan hidupnya tidak seperti jalan hidupnya Tuhan Yesus. Dia hidup, saudara, masih hidup dengan seenaknya. Walaupun dalam tanda kutip, ya dalam tanda kutip dia masih ke gereja. Dia masih berdoa. Ya, dia masih baca firman Tuhan. Dia masih percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia masih ambil bagian pelayanan. Bahkan dia adalah seorang pendeta sekalipun. Kalau jalan hidupnya tidak seperti Tuhan Yesus, tidak memperagakan hidupnya Tuhan Yesus, maka itu Kristen bohong. Kristen yang tidak sesuai firman Tuhan. Atau Kristen gadungan. Ingat ini saudara, kalau hidup saudara, hidup saya tidak hidup seperti Tuhan Yesus hidup. Ya, jalan hidup kita tidak memperagakan hidupnya Tuhan Yesus, maka kita termasuk Kristen gadungan. Karena cuma ngaku Kristen, hidupnya bukan Kristen. Ya, ingat saudara, walaupun masih ke gereja, masih melayani, masih berdoa, masih percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ya,
bahkan dia sekalipun seorang pendeta, kalau tidak hidup seperti Tuhan Yesus, itu Kristen gadungan, Kristen palsu. Nah saudara, kita lihat, tapi saudara, banyak kali orang-orang seperti ini ya kemudian berdalih dengan kata-kata, ya mumpung masih hidup, kapan lagi mau nikmati dunia? Ya, mumpung ada kesempatan, kapan lagi ya bisa menikmati dunia? Masa sih cuma hidup satu kali enggak boleh? Saudara, kita mau belajar firman Tuhan bahwa kalau kita mau hidup normal, dengar ini, kalau saudara dan saya mau hidup normal seperti cara hidup orang di luar Tuhan Yesus, kita di hadapan Tuhan salah. Saudara bisa hidup di dunia dengan keadaan yang ada, tetapi Tuhan tidak mau saudara dan saya mencintai dunia. 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 tadi dengan jelas berkata, berhentilah. Terjemahan baru, janganlah lagi kamu mencintai dunia. Kalau kita tambahkan stop mencintai dunia yang jahat ini. Ya saudara, lalu saudara kita lihat bahwa ketika kita mencintai dunia, ayat itu bagian akhir, saudara dan saya tidak bisa ya mengasihi Bapa. Kita baca ini. Wahyu 3 ayat 15 dan 16. Ibu Martin bacakan. Ya. Wahyu 3 ayat 15 sampai 16. Iya. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Ya. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Nah saudara, orang-orang yang masih ke gereja, masih melayani, masih berdoa, masih baca firman Tuhan, masih percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tapi kalau dia tidak hidup seperti Tuhan Yesus hidup, orang-orang ini di hadapan Tuhan, Wahyu pasal 3 ayat 15 dan 16 katakan, orang ini adalah orang yang masih ke gereja tapi mencintai dunia. Makanya hidupnya ditulis, dikatakan di dalam ayat itu, kamu suam-suam kuku. Suam-suam itu maksudnya masih ke gereja tapi cinta dunia. Masih ke gereja tapi keinginan dunia masih menguasai hidupnya. Saya baca dari bahasa Indonesia ya, diterjemahkan dalam terjemahan sederhana Indonesia ayat yang sama. Ya, Wahyu 3 ayat 15 dikatakan demikian. Aku tahu cara hidup kalian masing-masing, bahwa secara rohani kalian tidak dingin dan tidak panas. Ya, kemudian dikatakan apa lagi? Biarlah kalian menjadi panas atau dingin dan tidak hanya setengah hati saja mengikuti aku. Jadi kalian bisa digambarkan seperti makanan yang suam-suam kuku saja. Tidak dingin dan juga tidak panas. Maksudku, kalian seperti makanan yang sesudah aku rasa, kumuntahkan dari mulutmu. Dari mulutku. Nah saudara kita lihat. Ketika saudara dan saya masih mencintai dunia, maka di hadapan Tuhan saudara kita adalah orang-orang yang suam-suam kuku. Tidak dingin, tidak panas. Kalau mau dingin, dingin sekalian pasti masuk neraka. Itu pasti. Kalau mau panas, panas sekalian. Kita harus berjuang untuk pindahkan hidup kita ke sorga. Nah orang yang setengah hati, di dalam ayat 16 dari terjemahan sederhana Indonesia dikatakan, engkau seperti makanan di mulutku. Ya. Dan ketika dimakan, lalu dimuntahkan. Kenapa? Saudara kalau makan, saudara muntahkan kenapa? Hah? Enggak enak. Ya, ketika kita makan sesuatu, lalu kita baru masuk, berarti tidak enak. Saya saudara, kalau makan ikan, ya orang mau bilang ikan tuh enak seperti apapun, ketika saya coba amis, saya lepeh, karena saya tidak suka, tidak enak.
Amis saya ndak doyan. Nah ini loh orang yang di hadapan Tuhan suam kuku. Di hadapan Tuhan orang itu tidak enak. Ya, tidak enak, makanya dimuntahkan. Dimuntahkan di sini berarti ditolak oleh Tuhan. Saudara, kalau kita tidak mau stop mencintai dunia, kita tidak mau berhenti mencintai dunia, kita terus mencintai dunia yang jahat, saudara, maka kita dimuntahkan oleh Tuhan nanti. Atau dengan kata lain, saudara dan saya ditolak. Kita dengar. Saya akan baca. Saya akan baca dari terjemahan sederhana Indonesia. Saudara ikuti saja dari terjemahan baru yang saudara pegang. Sekarang kita maju ke ayat 16. Jadi ayat 15, kalau saudara dan saya tidak mau berhenti mencintai dunia, kita dimuntahkan oleh Tuhan. Karena Tuhan tidak suka orang yang suam-suam, berarti masih ke gereja tapi cinta dunia. Masih ke pelayanan tapi mencintai dunia. Masih berdoa, masih baca firman Tuhan, masih percaya Tuhan Yesus, tapi mencintai dunia. Ya saudara, itu dimuntahkan oleh Tuhan. 1 Yohanes pasal 2 ayat 16 dari terjemahan sederhana Indonesia, ya dikatakan demikian. Karena segala sesuatu yang berasal dari dunia ini menjauhkan kita dari Allah. Sifat-sifat dunia adalah segala keinginan jahat yang berasal dari badan. Saya kasih tanda kurung daging kita. Keinginan untuk memiliki apa yang kita lihat dengan mata. Dan perasaan sombong karena apa yang kita miliki. Nah, saudara, ketiga sifat itu berasal dari Allah, bukan berasal dari Allah, tetapi dari dunia ini. Saudara, tadi ayat 15, berhentilah mencintai dunia dengan segala keinginannya yang jahat. Nah, keinginan-keinginan yang ada di dunia, yaitu dikatakan keinginan yang jahat itu berasal dari daging kita. Tubuh kita. Ya saudara, apa yang tubuh ingin nikmati, contohnya yang paling gampang makan, minum. Makan minum tidak dosa, tapi ketika saudara terikat dengan makan minum, itu dosa. Ya, jangan berkata hidup untuk makan, loh keliru. Makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Ya, hari-hari ini saudara, Filipi katakan banyak orang dipertuhan oleh perut mereka. Jadi mereka memuaskan daging mereka dalam hal makan. Kemudian keinginan mata. Ya, ini dosa-dosa yang ada di dunia yang Tuhan mau saudara dan saya stop. Daging kita ingin puaskan dengan hal-hal yang memuaskan daging kita. Salah satu contoh cuma tadi soal makan minum, kuliner. Ya, kemudian keinginan mata. Saudara, keinginan mata ini apa yang saudara lihat, saudara inginkan? Itu loh. Itu salah di hadapan Tuhan. Tidak semua yang saudara lihat, saudara inginkan. Itu tidak boleh. Ya, maaf kalau pria lihat wanita cantik sudah menikah, lalu kepingin, dosa. Wanita melihat pria ganteng sudah menikah, kepingin, dosa. Jadi tidak boleh. Semua yang kita inginkan itu tidak boleh, ya saudara, kita mau raih. Kemudian yang ketiga dikatakan hidup dengan sombong, ya, dengan jemawa. Nah, saudara, ini jiwa yang ada. Ketika kita punya jiwa ingin sesuatu, ya saudara, keangkuhan, kesombongan itu juga tidak boleh. Nah, jadi ayat 16 dari pasal 2 1 Yohanes dikatakan jangan mengingini tawaran dunia. Dunia menawarkan hal-hal yang sepertinya secara manusia itu adalah normal. Ya saudara, makanya tadi saya katakan ketika saudara dan saya mau hidup normal dengan cara hidup dunia, saudara, berarti saudara dan saya sedang dibawa oleh setan untuk semakin hari semakin jauh dari Tuhan. Saudara, ini cara setan untuk membuat saudara dan saya jauh dari Tuhan. Dan pada akhirnya kita lupa sama Tuhan. Saudara,
Di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 tadi dikatakan, kalau kamu mencintai dunia, kasih akan Bapa tidak ada padamu. Dari terjemahan yang tadi kita baca, berarti kamu tidak sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Nah, saudara, walaupun saudara masih ke gereja, walaupun saudara masih berdoa panggil nama Tuhan Yesus, itu berarti saudara dan saya tidak mencintai Tuhan. Ya, kita tidak bisa separuh-separuh. Kalau dulu ke gereja sama dunia itu harus imbang. Sekarang enggak. Saudara dan saya harus nekat. Harus 100% mau ke sorga atau enggak. Udah gitu aja. Ya, kalau kita enggak mau berjuang, kita enggak mau membawa hidup kita ke sorga, kita akan binasa. Nah, jadi jangan mengingini tawaran dunia. Sekali lagi saudara, ini cara setan. Ya, saya sudah singgung di khotbah hari Kamis. Setan itu menawarkan hal-hal yang ada di dunia, yang nikmat, yang menyenangkan. Iya kan saudara? Iya apa iya? Iya. Jujur saudara, setan itu menawarkan yang menyenangkan, yang nikmat. Ya, ayo tadi saya kutip hobi Melisa. Hobinya apa saya tidak tahu, dia tidak ngomong. Tapi kalau kita hobi jalan-jalan, kita tinggalkan jam-jam ke gereja. Kita tinggalkan di mana seharusnya kita belajar firman Tuhan. Saudara jangan ngomong, aku bisa belajar dari YouTube. Beda saudara, beda. Suasananya beda. Ketika saudara datang ke gereja, dengan saudara dengar firman Tuhan dari YouTube, khotbah-khotbah yang bisa saudara dengar, itu beda suasananya. Ya. Dengan hobi yang kita miliki, kita jalan-jalan, kita seenaknya. Tinggalkan pertemuan gereja, saudara. Ya. Jangan berpikir itu tidak apa-apa. Yuk. Cara setan mengikat kita, baca ini. Matius 16 ayat 26. Matius 16 ayat 26. Ya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, Iya. tetapi kehilangan nyawanya? Dan Nah. apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Iya, saya baca dari firman Allah yang hidup. Matius 16 ayat 26. Firman Allah yang hidup ditulis demikian. Apakah untungnya jika kalian memperoleh seluruh dunia ini, tapi kehilangan hidup yang kekal? Saudara, apa gunanya tadi? Sekarang apa untungnya? Saudara, ada banyak orang masih berpikir ketika dia bisa menikmati dunia ini dengan segala yang dia bisa raih, dengan segala yang dia bisa lakukan, dengan segala yang dia bisa nikmati, mereka berpikir untung. Kenapa? Seperti tadi kita sudah singgung. Karena aku cuma hidup satu kali, masa enggak boleh nikmati dunia? Halo? Saudara boleh nikmati enggak? Boleh, tapi tidak boleh terikat. Boleh, saudara mau jalan-jalan silahkan. Tapi ingat saudara, jangan jam ketika saudara seharusnya ke gereja belajar firman Tuhan. Saudara bekerja silahkan harus kerja, tapi cobalah saudara. Hitung-hitungan, kita ini orang-orang maaf yang kurang ajar sama Tuhan. Ya, ketika kita kerja, kita mati-matian. Kita bisa jadikan kepala, jadi kaki-kaki jadi kepala. Untuk cari uang. Yang akan saudara dan saya tinggal. Tapi untuk kekekalan sorga, kita tidak mau berjuang. Gini mau masuk sorga. Gini loh. Kok minta Tuhan kalau aku mati ke sorga? Enggak saudara, enggak. Ini loh cara setan mengikat kita. Apa untungnya saudara memiliki semua yang ada di dunia? Yang ada di dunia itu semua saudara bisa sebut. Hobi saudara, kesukaan saudara, apa harta saudara, kedudukan saudara, keluarga saudara, semua yang ada di dunia saudara bisa sebut. Kalau itu jadi milikmu, jangan berpikir aku untung, aku bisa menikmatinya. Ayat itu berkata, apa untungnya kamu memperoleh semua, tapi kamu kehilangan hidup yang kekal untuk bisa masuk kerajaan sorga, tinggal bersama dengan Tuhan Yesus. Apa untungnya? Halo? Saudara masih anggap untung saudara bisa menikmati dunia?
Teruskan aja, teruskan. Ayat ini berkata kita akan mati. Mati bukan tubuhnya saja, tapi mati jiwa rohnya yang akan dimasukkan ke dalam api kekal, yaitu neraka. Ya saudara, neraka. Nah saudara, jadi kita harus benar-benar saudara jangan menganggap untung karena punya segalanya. Sebab hari-hari ini masih banyak orang berpikir aku punya segalanya, aku beruntung. Memang saudara punya semua, saudara bisa nikmati apa yang ada di dunia. Saudara punya semua, saudara bisa beli. Saudara punya semua, saudara bisa jadikan itu sesuatu yang saudara menyenangkan hatimu. Tapi akan binasa. Saya akan baca ayat 17 dari saudara versi mudah dibaca. Kita akan maju. Tadi ayat 15 kita sudah lihat. Jangan teruskan mencintai dunia yang jahat. Stop, berhenti. Sebab kamu tidak mengasihi Allah kalau engkau mencintai dunia. Ayat 16. Jangan ikuti tawaran yang dunia berikan. Sebab itu cara setan. Membuat saudara semakin jauh dan lupa sama Tuhan. Ya. Ayat 17. 1 Yohanes pasal 2. Versi mudah dibaca demikian. Dunia ini dan segala sesuatu yang diinginkan orang sedang menuju kebinasaan. Tapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Saudara, semua yang ada di dunia, nanti saya akan kasih visual yang saudara bisa lihat. Ya, semua yang ada di dunia ini dikatakan sedang lenyap. Atau sedang menuju kepada kebinasaan. Sedang diproses untuk binasa. Ya saudara, semua yang ada di dunia. Tidak terkecuali. Semua apa yang saudara mau sebutkan di dunia ini. Ayo silakan saudara sebut. Apa yang saudara mau sebut di dunia ini. Semua itu sedang proses berjalan menuju kepada kebinasaan. Atau dengan kata lain akan lenyap. Nah saudara, saya ingin ajak saudara baca ini. Betul apa enggak? Dunia ini sedang lenyap dengan segala yang ada di dalamnya. Ayo kita baca 2 Petrus pasal 3 ayatnya yang ke-10. 2 Petrus 3 ayat 10. Ya. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat. Dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Iya, saya baca dari versi mudah dibaca. Ya saudara dengar. Ayat yang sama 2 Petrus pasal 3 ayat 10. Versi mudah dibaca. Ditulis demikian. Hari Tuhan akan datang. Saya kasih kurung kiamat. Ya, seperti pencuri langit akan lenyap. Dengan suara yang kuat atau gemuruh, benda-benda di langit akan terbakar habis. Di versi mudah dibaca ditulis meleleh oleh panas yang membara. Orang-orang di bumi beserta perbuatannya atau segala kegiatan manusia akan hangus ikut terbakar. Tadi 1 Yohanes pasal 2 ayat 17 katakan bahwa segala yang ada di dunia ini sedang lenyap menuju kebinasaan. Dalam proses dihancurkan oleh Tuhan. Kapan? Waktu Tuhan datang atau orang berkata waktu hari kiamat. Saudara jangan berpikir tidak akan ada kiamat. Ada kiamat. Kemarin sosmed geger. Semeru erupsi, itu belum boom. Itu belum boom yang besar. Itu baru kentut naik untuk gunung berapi. Itu cuma kentut. Kalau meledak, saudara, sekitarnya yang ada berapa kilometer radius, itu akan kena akibatnya. Mereka kemarin cuma gelap, ya kan? Listrik mati, sinyal HP hilang. Itu cuma kentut. Kiamat itu saudara nggak cuma seperti gunung Semeru kentut. Awan panas, kemudian istilah orang wedus
wedhus gembel. Wedhus gembel, ya. Lahar dingin. Kemarin lahar dingin yang keluar. Lahar panasnya karena enggak meledak dari bawah. Itu cuma lahar dingin, banjir. Saudara, itu aja orang sudah bingung. Iya kan? Video yang saudara terima macam-macam kan? Ada orang yang lari. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mereka menyebut nama Tuhan yang maha besar. Karena apa? Karena ketakutan. Saudara, waktu Tuhan datang, ya, di dalam 2 Petrus itu dikatakan hari Tuhan akan datang atau kiamat seperti pencuri. Jadi saudara jangan berpikir aku masih hidup sekian tahun. Ketika Tuhan datang seperti pencuri dalam hidupmu. Mungkin tidak tunggu kiamat, saudara dan saya dipanggil Tuhan, itu Tuhan datang. Menjemput saudara dan saya. Habis ceritanya. Ya, kemudian dikatakan, langit akan lenyap dengan suara yang bergemuruh, yang kuat. Benda-benda di langit akan terbakar habis, meleleh oleh panas yang membara. Orang-orang di bumi beserta perbuatannya, atau orang yang mencintai dunia dengan segala kegiatannya juga akan hangus ikut terbakar. Nah sekarang saudara, tadi kita kalau masih punya pikiran, gak apa-apa toh cinta dunia, gak apa-apa toh menikmati dunia, itu hidup normal. Kalau sudah begini saudara, orang-orang yang mencintai dunia, yang hidup normal secara dunia, yang mengikuti keinginan dunia, yang meninggalkan Tuhan, lupa sama Tuhan, dia akan binasa. Saudara mau kemana kalau saudara mencintai dunia? Halo, kalau kita mencintai dunia kita kemana? Neraka. Neraka. Ya saudara. Ini loh, ini firman Tuhan. Saya tidak nakut-nakuti. Makanya kita bersyukur 2 tahun jalan 3 tahun ini kita belajar mempersiapkan hidup ke sorga. Ya, saudara cari uang silakan. Tapi ingat saudara, kalau engkau tidak punya waktu untuk belajar firman, tidak mau menyempatkan diri. Saudara, kalau mau hitung-hitungan saudara berapa jam dari Senin sampai Minggu kerja. Tapi untuk ke gereja belajar firman Tuhan yang cuma sekitar 2-3 jam dengan perjalananmu pulang pergi dari rumah ke gereja. Engkau tidak ingin, saudara tidak mau. Kita akan tunggu waktunya. Saya tidak nakut-nakuti, ini firman Tuhan. Yang kita baca di dalam 2 Petrus pasal 3 ini firman Tuhan. Ketika langit bumi dengan segala isinya meleleh dibakar oleh Tuhan. Ya, sampai benda-benda langit, saudara. Sekarang ini orang-orang sedang berlomba-lomba untuk membuat tempat tinggal di angkasa. Itu pun akan habis, saudara. Akan habis. Dibakar, meleleh dengan api yang membara. Benda apa yang tahan dibakar api? Tidak ada, saudara. Semua meleleh. Semua meleleh. Semua meleleh. Ya. Kalau sekarang pesawat ruang angkasa masih bisa melewati atmosfer, tembus panas. Itu panasnya cuma panas atmosfer matahari. Tapi ketika Tuhan membakar bumi ini, itu panasnya melebihi panas atmosfer. Ya saudara, panas atmosfer itu ketika benda itu tidak kuat, lewat, habis. Hancur. Loh yang Tuhan akan kerjakan dikatakan dengan api yang membara. Saya percaya ini api yang membara bisa ribuan kali dari atmosfer yang bisa dilewati oleh pesawat ruang angkasa sekarang. Yang pesawat itu tidak hancur. Tapi kalau Tuhan yang sudah mengadakannya, siapa yang bisa tahan? Enggak ada saudara, enggak ada. Enggak ada. Jadi saudara, ini loh, stop mencintai dunia dengan segala keinginannya yang jahat. Kalau saudara terus berarti saudara tidak mencintai Tuhan. Makanya kita tidak boleh suam-suam. Ya. Kemudian jangan ikuti tawaran dunia. Ya saudara, ini cara setan membuat saudara jauh dari Tuhan dan lupa sama Tuhan. Yang ketiga, ingat
Dunia dengan segala keadaannya, segala yang ada di dalamnya termasuk orang-orang yang mencintai dunia. Ini sedang proses pada kehancuran. Ya, yang muda-muda, yang masih sekolah, kalian harus belajar firman, dengar. Ketika belajar firman, dengar. Ini juga untuk semua, bukan cuma untuk yang tua-tua yang udah mau mati, bukan. Yang muda-muda juga akan alami hal yang sama. Jadi kalian yang sudah bisa dengar, bisa catat, bisa belajar, taruh. Iya ya, nek aku cinta dunia. Makanya sekarang kalian yang suka main HP, ya sampai hari ini anak-anak ini main HP jam-jaman. Ada yang 8 jam, ada yang 6 jam, ada yang sampai mati setrumnya. Coba, dengar ya kalian anak-anak remaja. Ya, jangan pikirin cuma untuk mama papa yang tua-tua yang udah bau tanah. Kalian juga bau tanah. Kita ini kapan aja bisa mati. Ya, kalau Tuhan datang, habis. Nah, saya ingin ajak saudara lihat contoh sekarang. Cinta dunia hidupku habis. Bener enggak? Kita lihat contohnya. Ya, Kejadian 19 ayat 15 sampai 17. Kejadian 15 sampai 17. Ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera. Katanya, bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini. Ya. Sesudah kedua orang itu, ayo hilang. ya. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, larilah, selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan supaya engkau jangan mati lenyap. Iya, saudara. Kalau saudara perhatikan pembacaan firman Tuhan ini kisah yang kalau saudara ikuti, pernah duduk di sekolah minggu, pernah jadi pemuda remaja, dan sekarang kita jadi orang-orang dewasa yang ada di gereja. Kita tahu kisah Sodom dan Gomora kan. Sodom dan Gomora itu akan dihukum oleh Tuhan dengan api. Dengan api yang Tuhan turunkan dari langit. Kemudian api yang ada di bumi ini ada apinya saudara, di bawah ini. Ada api itu akan dibuka oleh Tuhan sehingga api dari bawah membakar, api dari atas datang menghukum orang Sodom dan Gomora. Kenapa mereka dihukum? Karena dosa mereka terus naik dan sampai batas di mana Tuhan sudah nggak bisa toleransi lagi, di mana Tuhan sudah tidak bisa ya memaafkan mereka. Nah, saudara, kita lihat Lot sekeluarga ingin diselamatkan oleh Tuhan. Lalu mereka didatangi oleh dua malaikat yang diutus, dan kita sudah baca ayat 15 sampai ayat 17 dari Kejadian 19. Lot sekeluarga disuruh keluar sampai mereka digeret keluar dari kota Sodom itu yang ada di lembah kota Gomora yang ada di lembah Sodom itu untuk cepat keluar sebab penghukuman akan dilaksanakan. Sampai mereka digeret. Nah, saudara, akhirnya satu kali, saudara, sebelum mereka keluar, malaikat yang diutus ini berkata, lari cepat, keluar, tinggalkan tempat ini, dan jangan berhenti, juga jangan menoleh ke belakang. Supaya kamu tidak mati lenyap. Kalau saudara perhatikan, yang dibaca tadi, supaya kamu tidak mati lenyap. Jadi sudah diingatkan. Akhirnya Lot sekeluarga dengan istri dan dua anak wanitanya digeret oleh dua malaikat itu keluar. Nah, saudara, ayat yang ke-26. Ayat 26. Tolong baca, saya akan baca nanti dari firman Allah yang hidup. Kejadian 19 ayat 26. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutnya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Iya, saya baca dari firman Allah yang hidup ayat 26 Kejadian 19. Tetapi istri Lot menoleh ke belakang ketika ia sedang berjalan mengikuti Lot, maka berubahlah dia menjadi tiang garam.
Ayat 15 sampai ayat 17, malaikat yang diutus oleh Bapa, oleh Tuhan, sudah memberi peringatan. Kamu harus terus lari, jangan berhenti, apalagi menoleh ke belakang. Supaya kamu jangan mati lenyap. Itu peringatan. Lalu saudara, ayat 26 dikatakan, Lot sudah keluar, sudah ditinggal oleh malaikat. Mereka sedang berjalan, ya, sedang meninggalkan kota Sodom, ya, terus Gomora yang sudah mereka tinggalkan. Saudara, tiba-tiba ayat ini berkata dari firman Allah yang hidup begitu jelas. Tetapi istri Lut menoleh ke belakang ketika ia sedang berjalan mengikuti Lot. Ya, maka berubahlah dia jadi tiang garam. Binasa. Istri Lot sudah diingatkan. Jangan berhenti menoleh ke belakang supaya tidak mati lenyap. Tapi dia menoleh ke belakang. Ngapain dia noleh ke belakang? Lihat api? Halo? Lihat api yang membakar kota Sodom Gomora? Bukan. Karena dia ingat hartanya yang dia tinggalkan. Dia ingat kekayaannya, dia ingat miliknya. Seperti Matius 16 ayat 26. Semua yang engkau miliki di dunia ini untuk apa? Apa untungnya kalau jiwamu binasa? Nah, ini berlaku atas hidup istri Lot. Ketika dia menoleh, dia ingat harta, dia ingat kekayaannya. Dia ingat semua yang dia miliki ditinggal di kota Sodom dan Gomora. Saudara, tadinya dia masih jadi manusia. Ketika menoleh, jegrek, jadi tiang garam. Mati, binasa. Ini loh saudara, sudah diingatkan. Kita sedang belajar firman Tuhan, sedang mengingatkan saudara dan saya. Ya, kita ini sedang diingatkan. Coba, Matius 16 ayat 26, Matius 6 ayat yang ke 21. Matius 6 ayat 21, Ya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ini firman Tuhan yang ngomong Tuhan Yesus, saudara. Tuhan sudah ingatkan istri Lot dan kedua anaknya, jangan berhenti, jangan menoleh ke belakang melihat hartamu, sebab engkau akan mati lenyap. Tetapi ketika istri Lut menoleh ke belakang, dia melanggar peringatan Tuhan karena terikat dengan hartanya, mati. Saudara, kalau kita terikat dengan harta kita, milik kita, saudara, 1 Yohanes 2 ayat 17 tadi sedang menuju kepada kebinasaan. Ya saudara, jangan berpikir enggak apa-apa. Jangan berpikir enggak apa-apa. Ini peringatan Tuhan buat saudara dan saya. Hari-hari ini kita harus berjuang. Pindahkan hati kita ke sorga. Jangan terikat dengan hartamu, milikmu. Ya saudara. Saudara, kita lihat contoh yang kedua. Tadi istri Lot, sekarang contoh kedua. Mari. Matius 19 ayat 20. Ayat 16. 16. Hah? Gak apa-apa. Matius 19. Ayat yang Matius ke-16. 19 ayat 16. Ya. Enggak ada 19, Om. 16 sampai 15. Ayat Matius Matius 19 sayang, itu yang dilihat apa? Mazmur. Hayah. Enggak apa-apa. Biar saudara enggak tegang. Matius 19 ayat 16. Matius 19 ayat 16. Ya. Ada seorang datang kepada Tuhan Yesus dan berkata, Guru, Ya. perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Ya, perbuatan baik apakah yang aku harus perbuat supaya aku memperoleh hidup yang kekal? Saudara, ini pemuda yang kaya, hidupnya sudah baik. Ya. Tetapi saudara, dia datang kepada Tuhan Yesus, dia bertanya, aku harus ngapain lagi Tuhan? Aku ini sudah hidup baik supaya aku bisa hidup kekal. Maksudnya ketika dia sudah hidup baik, nah saudara, dia ingin menjadi
berkenan, sempurna, standar Bapa. Supaya bisa masuk sorga. Jadi tujuannya sudah betul. Alamatnya sudah betul. Dia datang kepada Tuhan Yesus. Dia tanya, aku harus bagaimana supaya aku sempurna sesuai standar Bapa bisa masuk sorga. Ya saudara. Ini seorang pemuda yang kaya tapi dia punya keinginan yang luar biasa. Ingin sempurna sesuai standar Bapa masuk sorga. Ya saudara. Nah sekarang ayat 21. Ayat 21. 19 ayat 21. Ya. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Nah, kalau kamu mau sempurna, kamu sudah baik, kamu mau sempurna, pergi jual hartamu. Ya, saudara, pergi jual hartamu. Maksudnya apa? Supaya tidak terikat dengan hartanya. Pergi jual hartamu. Tuhan Yesus lihat pemuda ini baik. Ya, makanya disuruh jual hartanya supaya tidak terikat dengan hartanya. Karena Tuhan tahu. Karena Tuhan tahu. Nah, ayat 22. Nggak ada toh di situ. Saya akan baca dari terjemahan sederhana Indonesia. Ayat 22 Matius 19 ayat 22. Dikatakan demikian. Waktu orang muda itu mendengar apa yang Tuhan Yesus katakan, dia pergi dengan hati yang sedih, menolak karena dia sangat kaya dan tidak mau menjual hartanya. Saudara, ketika dia dengar kalau aku mau jadi sempurna, aku harus jual hartaku, aku harus berikan pada orang miskin, lalu ikut kepada Tuhan Yesus. Saudara, waktu pemuda ini mendengar ya apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, saudara, dia tidak mau, dia menolak karena dia sangat kaya. Saudara, makanya ayat selanjutnya, ayat 23 Tuhan Yesus berkata, kemudian Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, yang kukatakan ini benar, sulit sekali bagi orang kaya untuk menjadi warga kerajaan sorga. Saudara, ketika pemuda yang sangat kaya ini terikat dengan hartanya, seperti Matius 6 ayat 21 tadi, saudara, dikatakan, maka dia tidak mau melepas hartanya, dia kehilangan keselamatan. Binasa. Makanya Tuhan Yesus bilang, sukar orang kaya masuk sorga. Bukan berarti orang kaya tidak bisa masuk sorga. Bisa kalau dia tidak terikat dengan hartanya, kalau dia mengikatkan dirinya kepada Tuhan. Matius 6 ayat 21 tadi katakan, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Orang semakin kaya, semakin kaya, semakin kaya, dia akan menjadi semakin sulit melepaskan hartanya. Itu ikatan. Itu ikatan. Saudara yang semakin kaya, coba saudara jujur dalam hatimu. Saudara akan lebih susah melepaskan. Yang belum kaya, kepengen jadi kaya sama. Jadi jangan kita berpikir cuma orang kaya yang susah masuk surga. No. Sama, orang miskin pun kalau dia ingin menjadi kaya, saudara ingat 1 Timotius 6 ayat 9-10? Barang siapa yang ingin menjadi kaya, itu adalah sumber segala kejahatan. Dan dia akan membawa hidupnya kepada hal-hal yang menyusahkan dia. Pada akhirnya kebinasaan. Saudara, jadi orang kaya sukar masuk sorga karena dia semakin terikat, semakin terikat, semakin terikat. Orang yang miskin pun sama kalau dia ingin jadi kaya. Ya, terobsesi tujuan hidupnya cuma ingin menjadi kaya. Sama sukar masuk sorga. Ya. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Maksudnya ketika orang kaya itu bisa melepas ikatannya dari harta. Ketika orang miskin itu juga tidak ingin menjadi kaya, bisa masuk surga. Nah saudara, kita lihat saudara, istri Lot habis hidupnya karena dia ingat hartanya, dia terikat dengan hartanya. Pemuda yang sangat kaya ini pun, ini ditulis oleh Alkitab sangat kaya. Berarti memang dia sangat kaya. Ketika dia tidak mau melepas hartanya, dia mau masuk surga, ternyata gagal. Ternyata tidak sampai ke surga. Dia binasa. Ya saudara. Nah sekarang saudara,
Ini tidak usah dibaca. Oh, Matius tadi saya sudah kutip Matius 19 ayat 23. Ya saudara, karena dia terikat, habis sudah hidupnya. Ya saudara, habis sudah hidupnya. Nah saudara, tadi 1 Yohanes 2 ayat 17. Segala sesuatu yang ada di dunia ini sedang lenyap. Sedang proses menuju kelenyapan. Saudara punya mobil. Yang punya mobil, halo. Nanti akan lenyap. Akan lenyap. Mau mobil apapun. Ya saudara. Ini enggak tahu mobilnya apa aja. Daihatsu, Nissan, apalagi enggak tahu ya. Saya enggak terlalu perhatikan. Ya ada BMW segala. Saudara, mobil saudara akan lenyap. Rumah mewahmu, termasuk rumah jelekmu. Ya karena enggak semua punya rumah mewah kan. Rumah jelekmu. Ini loh, ini rumah mewah, ada kolam renangnya. Akan lenyap. Ini apa? Uangmu yang kau miliki. Baik yang kau pegang, yang kau taruh di bank, yang kau deposito. Akan lenyap. Ini apa? Harta. Ya, perhiasan itu termasuk harta. Harta yang saudara miliki, mau berlian, mau mutiara, emas, perak, kuningan, tembaga, sampai besi sekalipun yang saudara pakai. Ya, mungkin saudara punya cincin besi untuk gebuk orang. Itu juga akan lenyap. Ini apa ini? Kalau saudara bisa terjemahkan ini. Hah? Kehormatan. Raja ini. Raja yang disembah. Kehormatan. Kehormatan saudara pun akan lenyap. Apa yang saudara pikir saudara bisa pakai untuk kehormatanmu di hadapan Tuhan, tidak ada apa-apanya. Akan lenyap. Terus ini apa ini? Halo? Kaisar dikelilingi oleh cewek. Kedudukan. Tadi kehormatan. Kedudukan. Pangkat jabatan. Akan lenyap. Ini apa ini? Halo, apa ini? Coba terjemahkan. Keluargamu, keluargaku akan lenyap. Saudara, ini loh, ini yang akan terjadi. Jadi saudara jangan pikir semua akan kekal. Ya. Ini apa ini? Terjemahkan coba. Sebelahnya gambar apa? Halo, gambar apa? Ini gambar apa? Ini tadi 1 Yohanes 2 ayat 17. Orang-orang yang ada di dalamnya, yang mencintai dunia dengan segala keinginannya, itu akan ikut lenyap masuk neraka. 2 Petrus pasal 3 tadi, dunia akan dibakar. Nah kalau saudara mencintai dunia, ini loh. Ini tempatnya. Dan ayat 17 dari 1 Yohanes pasal 2 tadi, tetapi orang yang melakukan kehendak Bapa akan hidup selamanya. Saudara, ini firman Tuhan. Ini firman Tuhan. Ya, ketika kita mencintai dunia dengan segala isinya, uang kita akan lenyap, mobil kita akan lenyap, rumah kita akan lenyap, harta kita, kehormatan, kedudukan, keluarga, bahkan hidupku, hidupmu. Ketika engkau cinta dunia, hidupku selesai. Saudara jangan berpikir ini cuma nakut-nakuti. Dan juga saudara jangan cuma takut waktu dengar firman Tuhan. Keluar sana lupa, habis sudah firman Tuhan yang kita dengar, yang kita pelajari pagi ini. Saudara ingat ketika engkau keluar itu proses kemana saudara mau membawa hidup saudara. Kalau di gereja kita bisa belajar firman Tuhan. Kita dengar firman Tuhan, kita punya rasa takut, hati kita bergetar.
ngeri kalau masuk ke sini. Tapi ketika keluar ke sana, hatimu masih bergetar enggak? Hati saya masih bergetar enggak ketika kita ada di luar gereja? Saudara, ya. Coba, ayo kita baca lagi ini. Kita dengar. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ya. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ya, saudara ingat saudara ini standar untuk masuk surga. Hidupmu, hidupku harus menyenangkan Bapa. Untuk bisa menyenangkan Bapa tidak ada cara lain. Cuma satu teladan hidup kita, yaitu hidupnya Tuhan Yesus yang sudah diberitahu kepada kita, yang kita sudah pelajar, itu yang harus kita lakukan. Itu yang harus kita praktekkan. Maka saudara akan jadi Kristen yang sejati. Ya. Oh, sudah tidak ada. Saya bikin catatan di sini saudara. Kalau saudara mau nyatet, boleh. Ya saudara. Kalau kita mati bagi dunia, maka kita akan hidup bagi Tuhan. Ya, saudara bisa catat itu. Kalau saya mati bagi dunia, saya akan hidup bagi Tuhan. Tapi kalau saudara mati, ya, tidak mau hidup bagi Tuhan, saudara akan mati nanti. Ya, kalau kita tidak mau hidup untuk Tuhan, kita akan mati nanti. Mati dalam arti masuk neraka. Ayo saudara, berhenti mencintai dunia. Berhenti. Walaupun saudara dan saya masih hidup di dunia, walaupun kita masih tinggal di dunia, tapi firman Tuhan katakan berhenti. Supaya dunia yang sedang lenyap bersama dengan orang-orang yang mencintainya, yang ikut lenyap, ya saudara, itu tidak termasuk kita yang ada di dalamnya. Ayo, lakukan kehendak Bapa, teladani hidupnya Tuhan Yesus, supaya kita bisa mencintai sorga. Tuhan berkati. Ya. Pemain musik.